Mari kita memulai ibadat sabda keluarga. Lagu pembuka. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Doa pembuka. Mari kita berdoa. Segala hormat pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan semesta alam yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami berkumpul bersama keluarga ini dalam sukacita-Mu karena kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa hadir. Tuhan, berkati ibadah sabda keluarga ini, berikan kami hikmat dan pengertian. Kiranya Roh Kudus menyertai kami sehingga firman yang kami terima hari ini tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kitab suci dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kemarahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguatan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Renungan. Suatu hari ada sebuah apel yang ditaruh di keranjang penuh buah jeruk. Siapapun yang melihat bisa membedakan yang mana apel sari banyak jeruk itu. Orang tahu kalau apel berasal dari pohon apel dan jeruk berasal dari pohon jeruk. Seperti halnya hidup kita, kepada siapa kita mengadibkan diri kita akan terlihat di jalan hidup kita. Kalau pohon kita adalah Tuhan Yesus, maka kita buahnya pasti menunjukkan apa yang menjadi ciri khasnya. Di tengah-tengah orang-orang yang nilainya berbeda, kalau kita mengasihi dan mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus, orang bisa berkata, dia berbeda, apa mungkin karena ada Tuhan di hidupnya. Buah juga makanan yang sehat, bahkan bisa menyembuhkan tubuh, karena banyak nutrisi dan vitamin. Sementara dunia kita ibaratnya sedang sakit, banyak orang tertindas maupun menindas. Banyak yang hancur dan tidak bisa melihat harapan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan yang hidup.
Mari hidup dipimpin Roh Kudus, supaya buah roh bisa dirasakan orang lain. Saat kita memberi roh lebih banyak kendali atas hidup kita, Ia mulai bekerja di dalam dan melalui kita, apa yang hanya Dia saja bisa kerjakan untuk membentuk dan menumbuhkan kita agar serupa dengan Dia. Kehidupan dengan kualitas ilahi yang bisa manusia jalani di dalam Dia, yang memberi kekuatan didasari oleh kebenaran dan kasih Tuhan. Kiranya melalui kehidupan kita, orang lain bisa merasakan kasih Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Renungan pertanyaan. Apakah kamu bahagia? Iya. Mengapa? Karena ada Tuhan di hidupku. Jika ada pertengkaran, apa yang terjadi? Kondisi tidak ada damai sejahtera. Apakah saling mengalah? Awalnya pasti susah, tapi jika tidak ada yang mengalah, pertengkaran tidak usai. Keluarga sudah murah hati, contohnya menyiapkan segala kebutuhan, adanya sikap berbagi seperti makanan atau mainan. Adakah iri hati? Ada, contohnya punya mainan baru, kado dari orang tua. Yang saya lakukan, sabar, nanti waktu ulang tahun juga dapat. Apakah kamu marah? Ada, contohnya rebutan mainan dengan adik. Yang saya lakukan, mengalah dan bergantian mainnya. Puisi. Buah roh. Sabdamu adalah kasih yang mengalir, senantiasa berikan kabar sukacita, kesejukan, damai sejahtera maupun kurasakan, hingga kesabaran kuterima darimu, Tuhan. Sungguh besar kemurahan hatimu, kebaikan yang begitu tulus mulia, tak pernah kuragukan kesetiaanmu, Tuhan. Kiranya kelemahan lembutan selalu ada, kendali penguasaan diri bekerja dari pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di setiap tutur, laku, dan pikiran sepanjang kehidupan. Amin. Doa umat. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan, penyertaan, dan berkat-Mu. Kami berdoa bagi orang tua kami, ayah bunda kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan, umur panjang, kebijaksanaan, sukacita, semangat, dan rezeki yang melimpah. Berkati segala kehidupan orang tua kami, pekerjaan, pelayanan, dan pergumulan hidupnya. Buka pintu berkat-Mu bagi orang tua kami. Apapun yang orang tua kami kerjakan berhasil dan mendatangkan kebaikan. Jadikan orang tua kami juga saluran berkat-Mu, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan orang tua kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah semesta alam, ucapan puji syukur tak hentinya kami panjatkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka dalam segala kehidupannya. Berikan mereka hati yang selalu rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan mereka kecerdasan dalam berpikir, bertutur, dan berperilaku. Jauhkan anak-anak kami dari segala pencobaan dan kejahatan. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, bimbing mereka dengan Roh Kudus, dan jaga mereka dengan malaikat-malaikat-Mu. Kami percaya kasih dan sejahtera dari-Mu ada pada anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, hebat, sukses, penuh sukacita, dan jadi terang dan garam dalam kehidupannya. Dan nama-Mu dimuliakan melalui anak-anak kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari beran jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa penutup. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada ibadat sabda keluarga kami hari ini. Kiranya apa yang Engkau tabur dalam hati kami dapat tumbuh dengan baik, dan kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri boleh kami terima dan senantiasa menguasai hidup kami, sehingga semesta merasakan kehadiran-Mu melalui kehidupan kami, dan nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat dan Pemilik kehidupan kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur dan menyerahkan hidup. Amin. Lagu penutup. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekian ibadat sabda keluarga. Tuhan Yesus memberkati.